Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Alkuna Channel. Di video sebelumnya, kita sudah mempelajari materi konfigurasi elektron menurut teori atom Bohr. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan konfigurasi elektron, yaitu menurut teori atom mekanika kuantum. Nah, sebelum kita membahas konfigurasi elektron menurut teori atom mekanika kuantum, kamu perlu mengenal apa yang dimaksud dengan orbital dan bilangan kuantum. Orbital dan bilangan kuantum ini sudah dijelaskan di materi teori atom, yaitu teori atom mekanika kuantum itu sendiri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan orbital dan bilangan kuantum? Nah, orbital adalah ruang dalam atom atau tempat kebolehjadian ditemukannya suatu elektron. Sedangkan bilangan kuantum adalah istilah untuk menentukan posisi elektron dalam suatu atom. Nah, bilangan kuantum ini ada 4 macam. Yang pertama, bilangan kuantum utama. Yang kedua, bilangan kuantum azimut. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik. Dan yang keempat adalah bilangan kuantum spin. Apa sih yang dimaksud dengan keempat bilangan kuantum ini? Yang pertama ada bilangan kuantum utama, lambangnya adalah N kecil. Nah, bilangan kuantum utama menyatakan posisi elektron dalam kulit atom. Yang kedua, menjelaskan jarak rata-rata awan elektron dari inti atom. Yang ketiga, menyatakan tingkat energi elektron dalam suatu atom. Nah, semakin besar nilai N atau semakin besar nilai bilangan kuantum utama, tingkat energi atom itu semakin tinggi. Bilangan kuantum utama ini mempunyai harga mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Contoh misalnya di kulit K. Di kulit K ini bilangan kuantum utamanya adalah 1. Di kulit L, 2. Di kulit M, 3, dan seterusnya. Yang kedua ada bilangan kuantum azimut, lambangnya adalah L. Nah, bilangan kuantum azimut ini menyatakan subkulit atau orbital. Nah, harga bilangan kuantum azimut ini dari 0 sampai seterusnya. Misal, subkulit S. Oke, jadi subkulit itu ada 4 ya. Ada S, P, D, dan F. S ini asal dari kata sharp, P ini dari kata principal, D dari kata diffuse, dan F dari kata fundamental. Nah, macam-macam harga bilangan kuantum azimut itu tergantung subkulitnya. Subkulit S, bilangan kuantum azimutnya adalah 0. Subkulit P, bilangan kuantum azimutnya adalah 1. Subkulit D itu 2, dan subkulit F adalah 3. Nah, jadi di kulit K, misal bilangan kuantumnya kan tadi, bilangan kuantum utamanya tadi 1. Nah, harga bilangan kuantum azimut yang diizinkan adalah 0. Karena di subkulit di K ini cuma punya subkulit 1S. Nah, contoh di kulit L, bilangan kuantum utamanya adalah 2. Nah, harga bilangan kuantum azimut yang diizinkan adalah 0 dan 1. Karena di kulit K ini ada subkulit 2S dan 2P. Tadi S itu bilangan kuantum azimutnya adalah 0, sedangkan P adalah 1. Nah, di kulit M dengan bilangan kuantum utama 3, harga bilangan kuantum azimut yang diizinkan adalah ada sebanyak 3 ya, yaitu 0, 1, dan 2. Karena di kulit M ini ada subkulit 3S, 3P, dan 3D. Tadi S itu bilangan kuantum azimutnya 0, P itu 1, D itu 3. D itu 2. Nah, selanjutnya di kulit N dengan bilangan kuantum utama 4, harga bilangan kuantum azimut yang diizinkan ada 4 macam. Ada 0, 1, 2, dan 3. Karena di kulit N itu ada subkulit 4S, 4P, 4D, dan 4F. Bilangan kuantum yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik. Lambangnya adalah M kecil. Nah, bilangan kuantum magnetik ini menentukan orientasi orbital dalam ruang di sekitar inti atom. Nah, harga bilangan kuantum magnetik ini dari min L atau dari bilangan kuantum azimut ya. Contoh ini ada subkulitnya S. Nah, harga bilangan kuantum magnetik yang mungkin adalah 0 karena jumlah orbitalnya adalah 1.
Nah, ada lagi subkulit P. Tadi bilangan kuantum azimutnya adalah 1. Nah, harga bilangan kuantum magnetik yang mungkin adalah bisa -1, 0, atau +1 karena dia ada 3 orbital atau ada 3 ruang. Di subkulit D itu ada 5 kemungkinan. Ada -2, -1, 0, +1, dan +2 karena jumlah orbitalnya adalah 5. Untuk subkulit F itu ada 7 kemungkinan. Ada -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 karena ruang atau jumlah orbital di subkulit F adalah 7. Nah, jadi orbital yang terletak dalam suatu subkulit itu diberi nama sesuai dengan subkulit tersebut. Misal, orbital yang menempati subkulit 1s diberi nama orbital 1s. Contoh nih, ada subkulit P. Tadi P itu kan ada 3 orbital ya, berarti di sini disediakan 3 ruangan untuk ditempatkan elektron-elektron. Nah, untuk gambaran orbitalnya, seperti ini contohnya. Orbital S ini gambarnya seperti bola. Nah, jadi semakin besar tingkat energinya, maka semakin besar orbitalnya ya. Jadi misalnya di kulit K dengan L, berarti bentuk orbitalnya itu lebih besar di kulit L. Karena semakin tinggi tingkat energinya, tadi semakin besar bentuk bolanya atau bentuk orbitalnya. Yang kedua ada orbital P. Nah, kalau orbital P ini bentuknya seperti bola yang terpilin. Nah, seperti ini ya. Jadi ada 2. Ada orbital PX, PY, dan PZ ini ya. Nah, ini ada gambaran orbital D dan orbital F. Kalau orbital D itu sama seperti orbital P ya. Jadi ada gambar bola yang dipilin. Cuman dia di sini ada orbital D-nya dx2, dx2y2, orbital dxy, orbital dxz, dan orbital dyz. Nah, ini ada orbital F-nya yang lebih kompleks lagi ya gambarnya dibanding dengan gambaran orbital-orbital sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah bilangan kuantum spin. Lambangnya adalah S. Nah, bilangan kuantum spin ini menyatakan arah putaran elektron terhadap sumbunya atau arah rotasi elektron sewaktu elektron berputar mengelilingi inti atom. Nah, harga dari bilangan kuantum spin ini ada 2 macam. Kalau dia berhentinya spinnya ke atas, artinya nilainya +setengah. Kalau spinnya ke bawah, artinya nilainya adalah -setengah. Jadi cuma ada 2 ya, ada +setengah kalau spinnya ke atas, -setengah kalau spinnya ke bawah. Nah, kita masuk ke konfigurasi elektron dan elektron valensi. Nah, untuk belajar membuat konfigurasi elektron menurut teori atom mekanika kuantum, ada beberapa aturan yang harus dipakai untuk menentukan konfigurasi elektron. Yang pertama ada asas larangan Pauli, ada aturan Aufbau, dan kaidahan. Apa sih asas larangan Pauli, aturan Aufbau, dan kaidahan? Nah, yang pertama asas larangan Pauli dulu. Nah, asas larangan Pauli ini berbunyi tidak ada 2 buah elektron dalam orbital yang sama memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi, berdasarkan asas larangan Pauli ini, dimungkinkan untuk suatu atom memiliki bilangan kuantum utama, magnetik, dan azimut yang sama, tetapi pasti bilangan kuantum spinnya berbeda. Jadi setiap atom itu pasti punya perbedaan. Walaupun bilangan kuantum utama, magnetik, azimutnya sama, tapi pasti dia berbeda di bilangan kuantum spinnya. Nah, ini contoh ada helium dengan nomor atom 2. Di sini dia orbitalnya 1s2. Nah, cara penulisannya adalah seperti ini kan, tadi S ini ruang orbitalnya 1 ya. Nah, di satu ruang orbital ini maksimal boleh diisikan sebanyak 2 elektron. Nah, pengisiannya spin ke atas dulu, baru spin ke bawah. Nah, ini yang betul. Nah, yang bawah yang salah. Jadi tidak boleh ditaruh spinnya ke atas semua. Jadi di dalam suatu orbital, ini harus kita taruh elektronnya dengan spin ke atas dan spin ke bawah.
Nah, jumlah elektron maksimum di setiap subkulit itu berbeda-beda. Di subkulit S ini maksimal 2 karena ruangnya hanya satu ya. Orbital cuma satu, jadi maksimal 2. Di subkulit P maksimal adalah 6 elektron karena di subkulit P ada 3 orbital. Di subkulit D ini maksimal 10 karena di subkulit D ada 5 orbital. Dan di subkulit F ada 14 karena di subkulit F ada 7 orbital. Jadi di satu orbital maksimal jumlah elektron yang harus diisikan adalah 2. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, aturan yang selanjutnya adalah aturan Aufbau. Nah, aturan Aufbau ini berbunyi, pengisian elektron dalam orbital dimulai dari orbital dengan tingkat energi paling rendah. Setelah penuh, pengisiannya berlanjut ke orbital yang tingkat energinya satu tingkat lebih tinggi. Demikian seterusnya hingga semua elektron menempati orbital. Nah, jadi menurut aturan Aufbau ini, konfigurasi elektron itu dimulai dari 1s. Setelah 1s, 2s, setelah 2s, 2p, 3s, 4p, 4s, 3d, 4p, 5s, dan seterusnya. Jadi cara bacanya seperti apa ya, zigzag. 1s, baik lagi 2s, baik lagi 2P, 3S, baik lagi 3P, 4S. Jadi kalau kita urutkan tingkat energi orbital dari yang terendah ke yang tertinggi adalah 1S, 2S, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, dan seterusnya. Ini kalau dibuat dari gambaran aturan Aufbau seperti ini. Cuman setelah kita uraikan, ini seperti ini ya, ada 1S, 2S, 3S, sama aja seperti sebenarnya. Cuman bahasanya kalau menurut gambar seperti ini. 1S, balik lagi 2S, balik lagi 2P, balik lagi 3S, balik lagi 3P, 4S, 3D, dan seterusnya. Nah, aturan yang terakhir adalah kaidahan. Kaidahan ini bunyinya, elektron-elektron yang berada di suatu orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi sejajar. Setelah itu, elektron-elektron lainnya menempati orbital tersebut dengan arah rotasi yang berlawanan. Yang tadi seperti yang tadi Miss bilang, jadi misalnya di sini ada orbital P ya, ada 2 elektron. Jadi pengisian yang benar adalah kamu sebar dulu elektronnya. Spinnya harus sama dulu. Kalau ke atas dulu. Tapi emang harus didahulukan spin yang ke atas ya. Misal tadi orbital P ada 2 elektron, maka penulisan atau pengisian elektronnya adalah satu-satu dulu, disebar dulu. Nanti kalau misalnya elektronnya berlebih, misal nih ada 4 elektron. Nah, maka setelah penuh nih atau setengah penuh, elektronnya balik lagi ke orbital yang pertama dengan spin yang berbeda. Kalau 5 berarti dilanjutkan, kalau 6 berarti dilanjutkan lagi. Seperti itu. Jadi spin ke atas dulu disebar elektronnya, baru spin yang ke bawah juga disebar. Nah, ini contoh konfigurasi elektron menurut Aufbau ya. Mengikuti aturan Aufbau, misalnya ada nitrogen dengan nomor atom 7. Artinya nitrogen ini punya 7 elektron. Nah, langsung saja kita buat konfigurasi elektronnya dimulai dari 1s. Tadi S atau subkulit S ini maksimal elektronnya ada 2. Maka bisa kita tuliskan di sini 1s 2. Oke, setelah 1s kita lihat di sini di gambarnya 2s ya. Berarti kita tulis lagi 2s 2. Sisanya berapa elektron yang belum dipakai? Ini tadi ada 7, sudah dipakai 4, berarti sisanya 3. Oke, habis 2s berarti ke 2p ya. Bacanya zigzag 2p. 2p tadi maksimal adalah 6. Karena sisa elektron si nitrogen adalah 3, ya sudah, maka kita tuliskan aja 2p3. Maka konfigurasi elektron nitrogen dengan nomor atom 7 adalah 1s2, 2s2, 2p3. Selanjutnya ada magnesium. Magnesium dengan nomor atom 12. Artinya jumlah elektronnya adalah 12. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, habis 2s, 2p. Oke, tadi udah kepake 4 ya, berarti 12 kurang 4 adalah 8. Maka di P ini bisa kita tuliskan elektronnya maksimum.
yaitu 6. 2P6. Berarti udah kepake berapa nih? 6 tambah 2 tambah 2, 10. Habis 2P adalah 3S. Maka tuliskan subkulit yang lainnya 3S. 3S berarti sisanya 12 kurang 10, 2 ya. Berarti bisa kita tuliskan 2. Maka konfigurasi elektron dari magnesium dengan nomor atom 12 adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Nah, kalau misalnya kita mau menyingkat konfigurasi elektron bisa dengan unsur atau ya dengan unsur-unsur dari golongan 8A atau gas mulia. Misal nih yang nitrogen tadi ya nomor atomnya 7. Nah, bisa kita singkat dengan helium. Nah, helium ini nomor atomnya 2. 2 berarti setelah helium bisa kita lanjutkan langsung ke 2S. Tadi nomor atomnya 7 ya, berarti helium 2 elektron. Habis helium 2S, 2 elektron juga berarti udah 4 elektron. Habis 2S2 adalah 2P. 2P maksimal 3. Maka konfigurasi elektron untuk disingkat dari nitrogen dengan nomor atom 7 adalah helium, 2S2, dan 2P3. Nah, ini contoh penyingkatan konfigurasi elektron menurut konfigurasi elektron gas mulia. Kalau misalnya kita singkat dengan helium, kita mulai dari 2S2. Kalau kita singkat dengan neon, kita mulai dari 3S2. Kalau kita singkat dengan argon, 4S, dengan krypton 5S, dengan xenon 6S, dan dengan radon 7S. Syaratnya adalah kita cari elektron yang di bawah yang mau kita cari konfigurasinya. Contoh Na11. Berarti kita cari nih yang kurang dari 11 siapa? Neon. Berarti kita bisa singkat Na, konfigurasi Na dengan neon. Neon tadi dimulai dari 3S. Sudah kita taruh 3S. Sisanya berapa elektron si Na? Udah dipakai, udah disingkat dengan neon 10. Berarti sisanya 1. Maka kita tuliskan 3S1. Nah, contoh yang lain nih, ada fosfor dengan nomor atom 15. Maka jumlah elektronnya 15. Kita tuliskan konfigurasinya dimulai dari 1S. 1S2, habis 1S 2S, 2, habis 2S 2P 6, habis 2P 3S 2, habis 3S itu 3P3. Jadi kamu tuliskan dulu elektron maksimumnya kalau misalnya masih cukup. Kalau misal tidak cukup, kamu tuliskan saja sisanya. Sama si Zn juga 30. Ini kamu tuliskan dulu secara maksimum. Nah, sesuai dengan Aufbau ya urutannya. Kalau misal tidak cukup, baru kamu tuliskan saja sisanya. Seperti itu. Nah, sekarang apabila kita buat diagram orbitalnya dari konfigurasi fosfor dengan Zn. Di sini ada 3S2 ya. Maka subkulitnya S tadi ruangnya 1. Di sini ada 2 elektron. Berarti kita bisa tuliskan 2 elektron. Spin ke atas dan spin ke bawah. Selanjutnya ada orbital P. Ada 3 elektron. Berarti kita buat orbitalnya. Kita gambarkan. Ada 3 elektron. Berarti kita sebar dulu elektronnya dengan spin yang sejajar. Ke atas dulu. Ini ada 1, 2, 3. Kalau misalnya 3P4 berarti balik lagi ke sini dengan spin yang berlawanan. Ini contoh yang Zn. Zn tadi konfigurasi elektronnya berhenti di 4S2 dan 3D10. Ini ada orbital atau subkulit S ya. Dengan nomor atomnya atau dengan elektronnya ada 2. Berarti kita tuliskan 2 elektron spin ke atas dan spin ke bawah. Dan di sini ada D10. Nah, pengisiannya disebar dulu satu-satu. Habis itu baru balik lagi dengan spin yang berbeda. Nah, ingat ya, pengisian elektron harus sesuai dengan aturan Hahn yang tadi disebar dulu elektronnya, baru balik lagi ke orbital yang awal. Nah, selanjutnya ada terakhir elektron valensi. Kemarin di konfigurasi elektron menurut teori atom Bohr sudah dijelaskan cara menentukan elektron valensi atau elektron terluar. Nah, di konfigurasi menurut teori atom mekanika kuantum ini agak berbeda. Jadi kalau misalnya di
konfigurasi elektron mekanika kuantum, untuk menentukan elektron valensi atau elektron terluar, kita cari bilangan kuantum utama terbesarnya dulu. Misal di sini ada konfigurasi elektron kalsium. Dia berhenti di 4s2. Nah, bisa kita lihat di sini bilangan kuantum utama ini yang depannya nih. Angka-angka yang depan ini disebut bilangan kuantum utama. Nah, bisa kita lihat di sini angka 4 yang paling besar ya. Artinya bilangan kuantum utama yang terbesar adalah 4. Berarti kita bisa cari elektron valensi di subkulit 4s ini. Ada berapa elektronnya di 4s? Ada 2. Berarti elektron valensi dari Ca adalah 2. Contoh yang lain, ada fosfor dengan nomor atom 15. Nah, di sini bilangan kuantum utama yang terbesar adalah 3 ya, tapi ada 2 subkulit, 3s dan 3p. Maka elektron valensi dari fosfor adalah elektron-elektron yang berada di subkulit 3s dan 3p, yaitu ada 2 dan 3. Sehingga elektron valensi dari fosfor adalah 5. Seperti itu. Oke, untuk video pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Tadi kita sudah belajar tentang macam-macam bilangan kuantum, ada bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin. Terus ada juga konfigurasi elektron menurut Aufbau yang 1s2, 2s2, dan seterusnya sampai ke menentukan elektron valensi atau elektron terluar berdasarkan konfigurasi elektron menurut aturan Aufbau. Nah, untuk video ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 22 menit.